Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film action asal India nih. Menceritakan tentang sekelompok agen rahasia yang ditugaskan untuk memburu teroris berbahaya. Seru dan keren deh pokoknya. Gak usah kelamaan yuk, kita cikiprit aja geng. Kisah ini berawal di sebuah distrik militer di India. Seorang agen rahasia bernama Letnan Khalid ditemani atasannya bernama Kolonel Luthra menyambut kedatangan pasukan elit berjuluk Tim Alpha. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Kabir dan beranggotakan Praktik, Mutu, Aditi, serta Saurabh. Rencananya sih tim Alpha akan ditugaskan oleh Kolonel Luthra untuk memburu jaringan teroris ISIS yang diketuai oleh Rizwan Ilyasi. Di markas mereka, Kolonel pun membujuk Kabir untuk merekrut Khalid yang dianggap sebagai agen rahasia paling berbakat saat ini. Tak disangka, Kabir justru menolaknya geng. Dia punya alasan karena keluarga Khalid mempunyai reputasi yang buruk di India. Diketahui ayah Khalid ini bernama Mayor Abdul Rahmani merupakan pengkhianat negara dan dulu nyaris membuat Kabir tewas. Namun Kolonel tak menyerah begitu saja di sini. Dia terus ngotot dan membujuk Kabir dengan berbagai prestasi yang pernah Khalid terima. Pada akhirnya Kabir pun luluh dan bersedia memberikan Khalid kesempatan untuk bergabung ke dalam tim Alpha. Singkat cerita, malam itu tim Alpha mengadakan briefing untuk membahas misi baru mereka memburu seorang jenderal ISIS bernama Rizwan Ilyasi. Kabar yang beredar, Rizwan mempunyai tangan kanan bernama Basir Hasib yang saat ini ada di Irak. Briefing pun selesai, besoknya tim Alpha berangkat ke Irak untuk menangkap Basir. Di Irak, tim Alpha menyamar menjadi warga sipil nih. Tak lama mereka akhirnya melihat Basir dan anak buahnya datang. Ternyata kedatangan Basir ini yaitu untuk menghukum seorang wanita pezina dengan hukuman rajam. Seketika warga sekitar pun berkumpul. Mereka ikut berpartisipasi dalam hukuman ini dengan mengambil batu untuk melempari si wanita sampai mati. Namun mengejutkannya ketika wanita tersebut hendak dieksekusi, Kabir tiba-tiba menembak salah satu anggota ISIS. Pada akhirnya dia pun tertangkap dan dihajar oleh anak buah Basir. Basir pun menyuruh anak buahnya untuk membawa penyusup tersebut ke markas mereka. Di markas mereka, Basir menginterogasi Kabir agar memberitahu apa tujuannya menyusup ke Irak. Kabir pun menjawab, tujuannya ke Irak yaitu untuk menangkap Rizwan Ilyasi. Seketika Basir hanya tertawa geng mendengar hal tersebut ya. Kemudian Kabir mengancam bahwa timnya sebentar lagi akan datang menyelamatkannya. Mendapat gertakan ini, Basir justru kembali tertawa. Dia menganggap bahwa bantuan yang dimaksud tidak akan pernah datang karena Basir telah menghancurkan alat pelacak di tubuh Kabir. Melihat kesombongan Basir barusan, Kabir jadi ikut tersenyum nih. Dia akhirnya memberitahu bahwa di tubuhnya tidak hanya ada satu alat pelacak, melainkan dua pelacak GPS untuk berjaga-jaga, sembari menunjukkan alat pelacak lain yang diselipkan di giginya. Sontak Basir jadi kaget dong mengetahui hal ini dan tak lama sergapan pun datang. Terlihat dalam sergapan ini Khalid hampir saja terbunuh karena dia tak menduga ada serangan musuh dari arah kanan tubuhnya. Untung Kabir datang menyelamatkannya. Pada akhirnya Basir yang terkenal sangat tangguh itu berhasil ditangkap berkat kerjasama apik antara Kabir dan Khalid. Misi ini pun sukses besar. Tim Alpha bergegas membawa Basir ke India untuk diinterogasi. Sesampainya di markas mereka, tim Alpha yang sedang bersantai di depan api unggun ikut memuji ketangkasan Khalid dalam misi ini. Tak lama seorang penjaga datang dan mengabarkan pada Khalid ada tamu untuknya.
Bergegaslah Khalid menemui tamu itu yang ternyata adalah ibunya sendiri, geng. Sang ibu berniat menengok keadaan Khalid anaknya itu ya. Selang sebentar, Khalid yang sedang temu kangen dengan ibunya dipanggil Habir untuk menghadap. Menghadaplah Khalid ke ruangan Komandan Habir. Di sana Khalid dipersilahkan untuk duduk, kemudian Habir mulai mengkoreksi kekurangan Khalid dalam misi kemarin. Menurut Habir, dia baru tahu kalau ternyata Khalid punya kelemahan di sisi kanan tubuhnya. Ada titik buta di sudut mata kanan Khalid, kata si Komandan Habir. Setelah dievaluasi lebih lanjut, akhirnya Habir memutuskan dengan amat terpaksa dia mengeluarkan Khalid dari tim Alpha. Alasannya sih simpel, karena titik buta tersebut bisa membahayakan rekan lainnya. Setelah mendapat kabar pahit ini, Khalid jadi sedih dong ya. Dia akhirnya menceritakan kenapa dirinya mempunyai titik buta di mata kanannya itu, geng. Khalid bercerita bahwa dulu waktu sekolah dirinya sering dibully karena teman-temannya tahu kalau Khalid adalah anak dari seorang pengkhianat negara. Akibat bulian tersebut, Khalid sering dihajar oleh teman-temannya itu. Apesnya, pukulan dari salah satu temannya itu menghancurkan tulang pipi Khalid dan membuat mata kanannya cacat permanen. Itulah cerita awal mula adanya titik buta di sudut mata kanan milik Khalid. Setelah mendengar cerita pilu dari Khalid barusan, membuat Habir jadi iba. Dia pun akhirnya bersedia memberikan kesempatan lagi pada Khalid untuk bergabung ke dalam tim Alpha. Besoknya tim Alpha pun menggelar perayaan atas resmi bergabungnya Khalid ke dalam tim. Rekan-rekannya pun membuat pesta besar. Biasa geng, film India, joget-joget dulu kita. Singkatnya, usai pesta ini selesai, tim Alpha mendapat kabar terbaru dari Kolonel Luthra yang mengabarkan bahwa pihaknya berhasil menggali informasi dari Basir yang tertangkap kemarin. Basir telah mengaku kalau Rizwan Ilyasi, bosnya itu, saat ini ada di Maroko. Segera berangkatlah tim Alpha ke Maroko untuk memburu Rizwan dengan menyamar sebagai turis. Dalam penyamaran mereka itu, tak lama rombongan Rizwan datang ke sebuah kafe untuk menemui koleganya. Merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak, Kabir pun memberi komando pada timnya untuk menangkap Rizwan. Nyatanya misi ini berjalan terlalu mudah, geng. Terlihat Rizwan begitu santai ketika akan diringkus, seolah-olah dia punya rencana cadangan. Dan benar saja, sungguh mengejutkan. Dalam tim Alpha ternyata ada pengkhianat. Dia adalah Saurabh yang selama ini menjadi bagian tim Alpha. Sadisnya, Saurabh berhasil membunuh dua rekan lain sebelum dia kabur. Tidak terima atas pengkhianatan ini, segeralah Khalid pun mengejarnya. Sementara Khalid sedang mengejar Saurabh si pengkhianat, terlihat Habir masih disibukkan dengan baku tembak antara dirinya dengan anak buah Rizwan. Singkatnya, ketika Habir nyaris berhasil menangkap Rizwan, tak terduga dia yang lengah justru tertembak tepat di lehernya oleh anak buah Rizwan lain yang datang membantu bosnya itu. Alhasil Habir pun pingsan karena kehabisan darah. Seminggu pun telah berlalu sejak sergapan tersebut, geng. Habir yang koma akhirnya sadar di rumah sakit. Di sana sudah ada Kolonel Luthra dan Aditi yang menjenguknya. Terlihat Habir sangat kecewa karena dia tak menyangka kalau di dalam timnya ada pengkhianat. Dia pun bangkit dan menyempatkan untuk melihat dua anak buahnya yang tewas di kamar jenazah. Kemudian Kolonel Luthra di sana pun menceritakan perjuangan Khalid mengejar Saurabh si pengkhianat di Maroko kemarin, geng. Entah bagaimana kelanjutannya, nasib keduanya tidak diketahui sekarang. Kabar yang beredar, keduanya bertarung sengit dan terjatuh ke lautan lepas.
Malam pun menjelang, akhirnya tim Alpha mendapat kabar terbaru. Khalid telah ditemukan oleh penjaga pantai di Maroko dengan keadaan terluka parah. Dia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di rumah sakit, Habir pun menjenguk Khalid yang terbaring lemah itu. Disitulah Khalid pun mengaku telah berhasil menghabisi Saurabh si pengkhianat dalam tim. Hanya saja dia tak berhasil membawa jasad Saurabh karena tergulung oleh ombak yang besar. Habir pun memakluminya ya geng, dia tetap bangga dengan perjuangan Khalid tersebut. Akhirnya Habir bisa tidur nyenyak saat ini mendengar pengkhianat di dalam timnya itu sudah dihabisi. Singkat kisah, untuk sementara waktu ini tim Alpha dibebas tugaskan oleh Kolonel Luthra. Sebagai gantinya, Habir akan bergerak solo karir tanpa bantuan timnya untuk mengejar Rizwan Ilyasi yang kabur. Dia pun menuju Italia karena kabarnya di sana ada seorang pengusaha bernama Firoze punya hubungan dekat dengan Rizwan Ilyasi. Setelah dikulik lebih dalam lagi mengenai sosok Firoze ini, didapatlah info jika Firoze saat ini sedang menyukai model cantik bernama Nania yang berstatus janda anak satu. Rumornya Nania selalu menolak lamaran Firoze yang berniat menikahinya itu, geng. Menyadari ada celah kesempatan, disinilah Habir pura-pura PDKT dengan Nania. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai Firoze. Agar misinya berhasil, tentunya Habir putar otak. Dia juga mengambil hati anak Nania bernama Ruhi. Akhirnya Nania jadi jatuh cinta pada Habir yang good looking. Tentunya hari-hari Nania menjadi indah ya berkat kehadiran Habir dalam hidupnya itu, geng. Dia jadi bersemangat karena merasa telah menemukan tambatan hati baru. Singkatnya, hingga suatu hari, Habir yang selalu mengawasi villa milik Firoze di tepi pantai berhasil menyadap pembicaraan antara Firoze dan koleganya. Firoze tak sengaja membocorkan jaringan bisnis milik Rizwan Ilyasi. Kata Firoze, alasan Rizwan hingga kini tak bisa terlacak karena dia punya backingan kuat di pemerintahan India. Kabarnya dia juga memiliki 4 anak buah yang sangat berpengaruh layaknya bidak catur. Firoze juga mengaku bahwa dirinya besok akan pergi dari Italia untuk menemui Rizwan. Mendengar hasil sadapan pembicaraan ini, tentunya Habir ikut bergerak cepat, geng. Dia tidak mau kehilangan Firoze yang besok pergi dari Italia. Segeralah Habir menemui Nania yang sedang bekerja jadi instruktur di sebuah komunitas tari. Ketika acara komunitas itu pun selesai, Habir menemui Nania dan terpaksa dia jujur bahwa selama ini mendekati Nania bukan karena cinta, melainkan karena misi kenegaraan. Habir juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia India yang sedang menyamar untuk menggali informasi dari Firoze. Tentunya mendengar pengakuan dari Habir ini membuat Nania sakit hati, geng. Hatinya hancur lebur karena dia hanya dimanfaatkan sebagai informan. Di sini Habir pun meminta maaf dan memohon pada Nania agar mau membantunya untuk sekali ini saja. Namun Nania sudah sangat kecewa, lantas dia pun pulang meninggalkan Habir. Di rumah, Nania yang sedih pun akhirnya menelpon Ruhi anaknya untuk menghilangkan kesedihannya itu, geng. Saat ini diketahui Ruhi sedang berada di asrama sekolah ya. Singkatnya, setelah menelpon Ruhi, kesedihannya pun sedikit sirna sekarang. Dia pun mempertimbangkan masak-masak tawaran Habir tadi. Akhirnya Nania bersedia menemui Habir di tepi laut. Dia mengaku siap membantu Habir dalam misinya itu, geng. Namun sebelum berangkat, di sini Nania mengajukan satu syarat, yaitu keselamatan nyawanya lebih penting dari apapun. Karena dia tidak mau Ruhi anaknya jadi yatim piatu jika dia terbunuh. Mendengar syarat dari Nania tersebut, tentunya Habir menyanggupinya dan berjanji akan menjamin keselamatan nyawa Nania. Kemudian Habir segera menjelaskan tugas Nania nantinya, yaitu memasang flash disk berisi virus ke laptop milik Firoze.
Malamnya, berdandanlah cantik Nan Anggun si Nania ini untuk menemui Firoze di vilanya. Dan ketika Nania sudah berhasil masuk ke villa milik Firoze, tak lama Habir mendapat info penting dari Aditi, anak buahnya di tim Alpha. Kata Aditi, Firoze belum lama ini pernah melakukan operasi plastik dengan dokter bedah paling mahir di dunia. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Aditi, ternyata identitas Firoze itu tidak lain adalah Rizwan Ilyasi yang telah berganti wajah karena operasi plastik tersebut, geng. Tentunya Habir kaget bukan main ya. Dia jadi teringat dengan janjinya untuk menjamin keselamatan Nania. Segeralah Habir menyusul ke dalam villa tersebut. Namun semua sudah terlambat. Ketika dia sampai di villa tersebut, Nania telah tewas dibunuh oleh Firoze alias Rizwan Ilyasi dengan dilempar dari atas helikopter. Di sini Habir pun jadi merasa bersalah karena telah gagal menepati janjinya untuk menjamin nyawa Nania, geng. Tentunya tidak mau berlarut dalam kesedihan ini, Habir segera bergegas memburu Rizwan yang kabur pergi. Dia pun kembali menghubungi Aditi dan meminta tolong anak buahnya itu untuk ikut membongkar identitas keempat anak buah Rizwan Ilyasi yang katanya seperti bidak catur. Singkatnya, setelah berusaha keras meretas rekam jejak bisnis Rizwan Ilyasi selama ini, akhirnya Aditi menemukan satu nama yang ada hubungannya dengan Rizwan, yaitu seorang DPR dari India bernama Naidu. Tanpa berlama-lama lagi, Habir segera mendatangi rumah si DPR yang dimaksud dengan snipernya. Naidu yang sekarat tertembus peluru sniper yang dilontarkan Habir akhirnya bersedia membocorkan 3 bidak catur lain milik Rizwan Ilyasi. Saat ini yang Naidu tahu salah satunya bernama Letnan Kolonel Jimmy, seorang perwira India. Tentunya usai mendapat informasi berharga ini, Habir tanpa ampun membunuh Naidu si DPR pengkhianat negara. Tak lama kabar terbunuhnya Naidu ini menyebar ke pemerintahan India. Hal tersebut membuat pihak India yang belum tahu jika Naidu adalah anak buah Rizwan Ilyasi jadi ikut geram. Akhirnya pemerintah India resmi melabeli Kabir sebagai buronan negara. Tak tanggung-tanggung nih, sang Perdana Menteri mereka menugaskan Kolonel Luthra untuk memburu Habir, anak buahnya itu. Dan cerita pun beralih sebentar pada Khalid, geng. Saat ini dia yang sudah sembuh dari luka-lukanya kemarin sedang mendapat misi untuk membasmi gembong narkoba Rusia yang sering memasok narkoba ke India. Sukses dengan misinya itu, tak lama Khalid mendapat telepon dari Kolonel Luthra untuk menghadap ke markas besar. Sesampainya di markas besar, para agen rahasia di-briefing untuk menangkap Habir yang saat ini telah berstatus buronan negara karena telah berani membunuh Naidu DPR India tanpa alasan yang jelas. Tentunya Khalid jadi kaget dong mendengar kabar mengejutkan ini ya. Dia yang masih punya nomor kontak Habir lantas menelpon komandannya itu, geng. Sang komandan pun mengaku bahwa dia terpaksa menghabisi Naidu si DPR karena Naidu adalah anak buah Rizwan Ilyasi yang menyusup ke dalam pemerintahan India. Kata Habir, masih ada 3 anak buah Rizwan Ilyasi lain yang menyamar dan belum tertangkap. Esoknya Habir sudah sampai di Turki aja nih. Dengan menyewa pesawat sipil, dia nekat mengejar pesawat Hercules milik Letkol Jimmy yang sedang ada kunjungan kerja ke Turki. Bermodal magnet yang kemarin dia siapkan, Habir nekat melompat ke pesawat musuh. Singkatnya, Habir berhasil menghabisi anak buah Letkol Jimmy dan menginterogasinya di saat terakhir sebelum pesawat meledak. Kata Letkol Jimmy, bidak catur ketiga milik Rizwan Ilyasi adalah seorang ilmuwan nuklir bernama Dr. Biswas yang saat ini ada di Portugal.
Singkatnya, bertolaklah Habir naik kereta ke Portugal. Namun tak disangka di gerbong itu sudah ada Khalid yang berhasil melacaknya, geng. Tanpa ragu, Habir membocorkan target berikutnya, yaitu Dr. Biswas. Dan besoknya, setibanya di Portugal, terlihat Khalid sudah berada di sana untuk mengamankan Dr. Biswas yang menjadi target Habir berikutnya. Khalid pun menemui Dr. Biswas dan menyuruhnya untuk berkemas. Tak lupa dia juga meminta bantuan pengawalan dari militer Portugal. Rencananya rombongan ini akan bertolak ke India. Namun tak disangka di tengah perjalanan mereka, rombongan itu mendapatkan serangan. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Habir yang mengincar Dr. Biswas. Singkatnya, Habir berhasil menangkap Dr. Biswas. Si dokter diinterogasi mengenai siapa bidak catur keempat milik Rizwan Ilyasi. Dr. Biswas pun mengatakan kalau dia tidak tahu tentang hal itu. Yang dia tahu hanya ditugaskan untuk menjaga harddisk milik Rizwan Ilyasi. Akhirnya harddisk tersebut direbut oleh Habir dan Khalid yang mulai siuman dari serangan tadi langsung menyerang Habir. Alhasil Dr. Biswas tewas tertembak peluru nyasar dari duel ini, geng. Meski sempat terkejar, tetap saja Habir berhasil kabur membawa harddisk tadi. Khalid yang gagal menangkap Habir lantas melapor pada Kolonel Lutra. Si kolonel lantas menjelaskan ada kemungkinan harddisk yang dicuri Habir adalah kode nuklir milik Rizwan Ilyasi. Akibat kegagalan Habir tersebut, terpaksalah Kolonel Lutra memecat Khalid dari kesatuan agen rahasia. Tentunya setelah dipecat, Khalid jadi frustasi dong ya. Dia pun pulang ke rumah dan meluapkan emosinya itu, geng. Akhirnya frustasinya itu sedikit berkurang nih, geng. Khalid jadi kepikiran lagi untuk melacak Habir diam-diam. Ketika mengakses server intelijen milik pemerintah India, dia tak sengaja menemukan fakta baru bahwa Habir punya pacar bernama Nania yang sudah tewas. Tertulis dalam data server tersebut bahwa Nania punya anak bernama Ruhi. Berangkatlah Khalid menemui Ruhi, kali aja di sana ada Habir. Dan benar saja ketika menemui Ruhi, kebetulan Habir juga ada di sana. Kini Khalid sudah bebas tugas, dia lebih netral dalam bersikap. Mereka akhirnya membahas mengenai kasus rumit ini bersama-sama, geng. Setelah dijelaskan detail mengenai struktur organisasi milik Rizwan Ilyasi yang ternyata punya 4 anak buah yang menyelinap ke dalam pemerintahan India, akhirnya Khalid bersedia membantu Habir lagi nih, geng. Namun tak disangka serangan militer India tiba-tiba datang menyerang mereka. Berhasil lolos dari serangan tersebut, esoknya keduanya pun datang menemui Aditi yang baru saja menikah. Di sela-sela pesta pernikahannya itu, Aditi menyerahkan harddisk milik Dr. Biswas yang sudah berhasil dia otak-atik. Ternyata harddisk tersebut adalah kode nuklir milik Rizwan Ilyasi. Setelah mendengar penjelasan dari Aditi tersebut, Habir lantas menyerahkan harddisk itu pada Khalid. Dia berpesan agar Khalid menjaga baik-baik harddisk ini jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Selesai mengunjungi pesta pernikahan Aditi ini, keduanya lantas menyewa perahu sembari menyusun siasat untuk menangkap Rizwan Ilyasi. Di atas perahu itu, Habir menawari miras ke Khalid sebagai bentuk kerjasama di antara mereka, geng. Tak lama setelah Habir menenggak miras tadi, dia kok malah merasa mual ya. Di sini Habir baru sadar bahwa miras tersebut telah dicampur oleh racun dan pelakunya tidak lain adalah Khalid. Sungguh membagongkan sekali, geng. Ternyata Khalid yang kita kenal selama ini bukanlah Khalid yang asli ya, melainkan Saurabh, si pengkhianat dari tim Alpha. Saurabh pun bercerita pada Habir yang sedang keracunan bahwa Khalid yang asli sudah tewas waktu berduel dengannya di Maroko. Kata Saurabh, waktu itu Rizwan yang berencana melakukan operasi plastik setelah keberadaannya berhasil terlacak pihak India jadi kepikiran ide gila. Dia punya siasat baru yaitu mengoperasi wajah Saurabh dengan mengkopi wajah dari jasad Khalid yang tewas.
Tujuannya tentu untuk mengawasi pergerakan agen rahasia India melalui Saurabh yang berkamuflase menjadi Khalid. Esoknya kita beralih di Lautan Arktik. Terlihat di sana sebuah kapal pemecah es milik Rizwan Ilyasi sedang berlayar. Tak lama datang Saurabh berwajah Khalid menyerahkan harddisk ke Rizwan, bosnya itu. Kemudian mereka pun iseng meluncurkan roket ke India. Tak lama kapal ini pun diserang Habir yang dikira tewas ternyata masih hidup, geng. Akhir duel baik Khalid dan Saurabh saling menodongkan pistol. Terlihat Saurabh kaget bagaimana bisa Habir masih hidup setelah menenggak racun. Habir pun menjelaskan waktu di pernikahan Aditi kemarin dia dan Aditi sudah tahu bahwa ada yang janggal dengan sosok Khalid. Khalid yang mereka kenal punya titik buta di mata kanannya. Tapi kenapa saat mendapat sergapan dari militer India kemarin, Khalid begitu mahir dalam menghalau serangan dari semua sisi kanannya itu? Disitulah Habir yakin jika itu bukanlah Khalid yang dia kenal. Demi jaga-jaga, akhirnya Habir membawa penawar racun dan ternyata benar Khalid yang selama ini adalah Saurabh yang menyamar. Usai mendengar penjelasan dari Habir barusan membuat Saurabh jadi emosi. Dia tanpa pandang bulu menyerang Habir dan menewaskan Rizwan Ilyasi, bosnya sendiri, sebelum dia pun kabur pergi. Di sisi lain, roket iseng yang mereka luncurkan tadi justru malah jadi senjata makan tuan dan menghantam kapal mereka sendiri, geng. Untungnya Habir sempat mencuri mobil dan segera mengejar Saurabh yang kabur. Ngejaran ini pun berakhir di sebuah gedung tua. Di sana Habir berhasil mengalahkan Saurabh dan misi ini pun selesai. Beberapa hari kemudian, Habir sudah ada di Sydney, Australia nih, geng. Tak lama Kolonel Luthra pun menemuinya dan meminta maaf atas kesalahpahaman selama misi ini. Sementara di India sendiri, untuk mengenang jasa Khalid yang gugur dalam bertugas, pemerintah India memberinya gelar pahlawan dengan menaikkan pangkat Khalid menjadi Kapten Anumerta. Medali itu pun diserahkan pada ibunya Khalid sebagai ahli warisnya. Kembali di Australia lagi, geng. Kabir yang merasa bersalah atas kematian Nania kekasihnya itu akhirnya mengangkat Ruhi sebagai anaknya. Tak lama dia pun kembali mendapat panggilan tugas negara dari Kolonel Luthra untuk memburu teroris ISIS lain bernama Farid Haqqani. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Oke, geng.